Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, topik yang menjadi bahasan kita adalah pengujian hipotesis dengan SPSS untuk uji rata-rata populasi. Di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang uji rataan populasi, bahwa uji rataan populasi itu menggunakan dua statistik uji, yaitu statistik uji Z dan statistik uji T. Kapan statistik uji ini digunakan? Statistik uji Z digunakan manakala varians populasi diketahui. Nah, jika varians populasi tidak diketahui, maka statistik uji yang digunakan adalah statistik uji T. Nah, seringkali dalam prakteknya varians populasi tidak diketahui. Ini bisa jadi karena ukuran populasi yang terlalu luas atau terlalu besar, sehingga varians populasi tidak lagi diperhatikan. Maka statistik uji yang digunakan adalah statistik uji T. Sehingga di video kali ini saya mencoba membahas tentang uji T ya, dengan menggunakan bantuan atau software SPSS. Nah, uji T sendiri itu digolongkan seperti pada diagram ini. Ada satu populasi, ada dua populasi. Untuk yang satu populasi dikenal dengan one sample t-test, dan untuk dua populasi itu dibagi menjadi dua, ada yang paired sample t-test atau ada yang independent sample t-test. Nah, ini yang dikenal dengan sample dependent dan yang ini dikenal dengan sample independent. Nah, kita akan bahas satu persatu. Apa sih uji rata-rata populasi? Ini kita mereview kembali ya, bahwa uji rata-rata populasi adalah uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan, lebih besar, atau kurang dari nilai rata-rata tertentu sesuai dengan hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum melakukan pengujian statistik itu yang pertama uji hipotesis. Apa sih uji hipotesis itu? Yaitu pengujian terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan metode statistik sehingga hasil pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikan secara statistik. Ya, ini sesuai dengan definisi dari hipotesis itu sendiri, bahwa hipotesis itu adalah dugaan atau pernyataan sementara. Karena ini sifatnya dugaan, maka tentu perlu dibuktikan kebenarannya. Apakah hipotesis itu dapat diterima atau ditolak. Nah, hipotesis itu dibagi menjadi dua bagian. Ada hipotesis null, ada hipotesis alternatif. Ya, kita menulisnya dengan H0 dan H1. H0 ini pernyataan yang akan diuji. Itu H0 ini digunakan untuk menentukan apakah hipotesis penelitian benar atau tidak. Nah, adapun H1 ini adalah kebalikan dari H0. Jadi H0 dan H1 itu saling berlawanan, saling berkebalikan, di mana H1 ini dirumuskan berdasarkan hipotesis penelitian. Ya, jadi H1 itu dirumuskan berdasarkan hipotesis penelitian. Jadi hipotesis penelitian itu sebetulnya ada di H1. H0 itu digunakan untuk menentukan apakah hipotesis penelitian benar atau tidak. Nah, di dalam perumusan hipotesis statistik itu ada dua, ada yang dua arah, ada yang satu arah. Nah, yang dua arah itu seperti ini ya. H1-nya menggunakan tanda tidak sama dengan. Ya. Jadi di sini ini melihat perbedaan. Nah, hanya melihat perbedaan. Sedangkan di uji satu arah, nah, dia lebih spesifik ya. Apakah perbedaannya itu lebih besar atau lebih kecil? Sehingga di hipotesis H1-nya itu menggunakan tanda ketaksamaan lebih besar atau lebih kecil. Nah, untuk penggunaan uji dua arah atau uji satu arah ini tergantung pada konteks masalah dalam penelitian. Nah, mu sendiri, mu ini adalah parameter rata-rata populasi, sedangkan mu nol ini adalah parameter rata-rata yang nilainya itu sudah ditentukan, atau bisa kita katakan sebagai rata-rata sampel ya, rata-rata sampel, karena rata-rata data-data yang diperoleh dari sampel, kan rata-ratanya bisa kita tentukan. Nah, yang berikutnya adalah yang diperhatikan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi yang biasa ditulis dengan alfa adalah besarnya toleransi yang digunakan dalam menerima kesalahan keputusan pengujian secara statistik. Tingkat signifikansi yang sering digunakan adalah 0,01,
0,05 dan 0,1, atau dalam persentase itu ditulis 1%, 5%, dan 10%. Nah, tingkat signifikansi ini tentunya ini berkaitan dengan tingkat ketelitian yang digunakan peneliti. Misalnya seseorang meneliti dengan taraf kepercayaan 95%, maka itu artinya alfanya 5%. Ya. Jika tingkat ketelitian yang dikehendaki itu 99%, maka alfanya adalah 1%. Ya, jadi alfa ini berkaitan ya, atau bersesuaian dengan tingkat ketelitian atau taraf kepercayaan. Nah, selanjutnya tingkat signifikansi ini ya, akan digunakan dalam pengambilan keputusan uji hipotesis. Kalau di dalam SPSS ini dengan melihat nilai signifikansi kemudian dibandingkan dengan alfa yang digunakan. Nah, jika signifikansi nilai signifikansinya itu lebih besar atau sama dengan alfa, maka keputusannya adalah menerima H0 ya. Sedangkan jika nilai signifikansinya lebih kecil dari alfa, maka keputusannya adalah menolak H0, atau dengan kata lain H1 yang diterima. Nah, untuk lebih jelas kita masuk di contoh. Contoh 1, pengusaha lampu A mengatakan bahwa lampunya bisa tahan pakai sekitar 800 jam. Nah, akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa masa pakai lampu itu berubah. Nah, untuk menentukan hal ini, dilakukan penelitian dengan jalan menguji 15 buah lampu dan diperoleh data sebagai berikut. Ini diperoleh data ya setelah dilakukan penelitian 15 buah lampu tadi ya, kemudian dicatat masa pemakaiannya, ternyata diperoleh data seperti ini. Ini satuannya dalam jam. Nah, pada taraf nyata 0,05, apakah lama pemakaian lampu sudah berubah atau belum? Ya. Jadi ya, ini mau diuji nih, apakah pemakaian lampu itu sudah berubah atau belum. Jadi hipotesis rumusan hipotesisnya adalah seperti ini ya. Hipotesis statistiknya mu sama dengan 800 untuk H0-nya, sedangkan H1 adalah lawan dari H0, itu mu tidak sama dengan 800 ya. Jadi hipotesis penelitiannya itu ada di H1 ya, ada di H1. Jadi H1 itu disusun berdasarkan hipotesis penelitian ya, karena tadi dari pernyataan ini akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa masa pakai lampu itu berubah. Jadi ini dugaannya ya, berubah. Jadi sehingga di sini mu tidak sama dengan 800. Nah, selanjutnya setelah hipotesis dirumuskan, ya, kita akan menguji hipotesis ini. Nah, kita akan mengujinya dengan menggunakan SPSS. Nah, untuk lebih memudahkan, ya, data ini selanjutnya diinput di dalam Excel seperti ini. Ya, ini umur lampu. Ya kan, dalam satuan jam. Oke, umur lampu ini, data ini yang kemudian kita akan input ke dalam SPSS ya. Kita buka dulu SPSS-nya ya. Jadi ini tampilan SPSS. Nah, di tampilan SPSS ini ada dua field ya. Kita bekerja di dua field, ada yang variable view, ada yang data view. Nah, di variable view ini kita akan gunakan untuk menuliskan namanya. Data apa tadi yang diukur, yaitu umur lampu. Maka di sini kita tulis umur lampu. Nah, bisa di enter. Nah, diperhatikan ya, di penulisan nama ini tidak diizinkan menggunakan spasi ya. Tidak boleh menggunakan spasi ya. Bisa dicoba ya. Kalau kita menggunakan spasi, umur spasi lampu, dan enter, akan muncul seperti ini. Variable name contains illegal character ya. Jadi tidak diizinkan menggunakan spasi. Sehingga di sini ditulis tanpa spasi. Nah, untuk memperbaikinya bisa Anda tulis di sini di kolom label. Di sini bisa ditulis umur spasi lampu. Ya. Setelah kita namakan ya, karena tadi di sini kan ada satu kolom ya, umur lampu, datanya hanya satu,
maka namanya juga di sini 1 umur lampu. Nah, setelah kita namai, kita bergeser ke field yang satunya, yaitu data view. Nah, di data view ini di sini ada umur lampu, ya, sudah muncul tadi umur lampu. Sebelumnya di sini tadi kosong. Karena kita sudah namakan di variable view umur lampu, maka di sini otomatis langsung muncul umur lampu. Nah, selanjutnya data yang dari Excel tadi bisa langsung di copy. Kita copy, kemudian kita paste di sini, klik kanan, kemudian paste, ya, atau bisa langsung Ctrl V. Nah, muncul datanya seperti ini. Oke, selanjutnya, ya, karena ini adalah rataan satu populasi, maka kita lihat di menu Analyze, ya, di menu Analyze, klik, kemudian arahkan ke Compare Means, cari yang one sample t-test. Ya, kenapa one sample t-test? Tadi karena ini adalah uji rataan satu populasi. Klik one sample t-test, maka akan muncul jendela seperti ini. Nah, maka selanjutnya adalah umur lampu ini kita pindahkan ke sini, ke test variable dengan mengklik tombol panah. Oke. Nah, untuk mengecek tingkat ketelitian atau taraf kepercayaan penelitian, bisa diklik di menu ini, option, klik, maka di sini akan muncul, ya, memberitahukan bahwa tingkat kepercayaannya itu 95%. Ya, jadi SPSS itu settingan defaultnya tingkat ketelitiannya 95%. Jadi kalau tingkat ketelitian, ya, atau signifikansinya itu 5%, itu tidak perlu dirubah, ya. Tidak perlu diklik optionnya karena settingan default dari SPSS itu memang sudah 95%. Nah, bisa kita continue, ya, sini. Selanjutnya langsung klik tombol OK. Klik OK, maka akan keluar outputnya seperti ini. Ya, ada 2 tabel, ada tabel one sample statistik dan ada tabel one sample test. Nah, di one sample statistik ini memberikan informasi mengenai data-data atau analisis deskriptif. N ini adalah ukuran sampel, jumlahnya ada 15 tadi, mean atau rata-rata 792 jam. Ini standar deviasi, ya. Ini jadi standar deviasi ini sebaran data, ya, terhadap nilai rata-rata. Semakin kecil standar deviasi, maka variasi datanya semakin kecil atau datanya itu semakin mendekati nilai rata-rata. Demikian sebaliknya, semakin besar nilai standar deviasi, maka datanya menunjukkan semakin bervariasi, ya, semakin bervariasi atau semakin jauh, semakin menjauhi nilai rata-rata. Nah, kemudian yang tabel yang kedua itu adalah one sample t-test. Nah, di tabel inilah yang akan digunakan untuk memutuskan apakah menerima H0 atau menolak H0. Ya, di sini ada T, ini maksudnya adalah T hitung. Kemudian DF ini adalah degree of freedom, derajat kebebasan. Kemudian ini significance. Jadi yang dilihat itu di sini, ya, di nilai signifikansi. Nah, sebenarnya ada 2 cara, bisa dengan melihat T hitung kemudian dibandingkan dengan T tabel. Ini juga sudah dijelaskan di video sebelumnya. Nah, dan yang paling mudah itu adalah melihat nilai signifikansinya. Nah, nilai signifikansinya itu 0,000. Ya, jadi di SPSS itu kalau di depan koma itu 0, itu tidak muncul seperti ini. Ini bacanya 0,000. Nah, ternyata nilai signifikansinya ini lebih kecil daripada 0,05. Ya, nilai signifikansinya lebih kecil daripada alfa. Sehingga berdasarkan kriteria pengujian tadi, maka H0-nya ditolak, ya. H0 ditolak. Ya, ini artinya, ya, kalau H0 ditolak, ya, berarti yang diterima itu adalah H1. Ya kan? Nah, H1 itu artinya dugaan yang muncul itu bahwa masa pakai lampu itu sudah berubah adalah benar, ya.
Jadi klaim pengusaha ini, ya, klaim pengusaha lampu A mengatakan bahwa lampunya bisa tahan pakai sekitar 800 jam, ini ternyata bisa dibantah, ya, bisa dibantah dengan hasil penelitian ini, ya, karena menunjukkan tadi bahwa H0-nya ditolak. Nah, berikutnya uji rataan dua populasi. Nah, sebagai pengantar, uji rataan dua populasi itu adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan apakah suatu populasi memiliki rata-rata yang sama dengan, lebih kecil atau lebih besar dari rata-rata populasi yang lain. Uji rataan dua populasi itu dibagi menjadi dua, ya, seperti yang ada di diagram tadi. Ada yang sampel dependen, ada yang independen. Yang dependen itu adalah dua populasi disebut dependen atau berhubungan jika kedua objek penelitian tersebut sama dan dikenai dua kali pengambilan data. Biasanya pengambilan data itu dilakukan pada waktu yang berbeda, sebelum dan sesudah, tanggal yang berbeda, dan lain-lain. Sebagai contoh, ingin diketahui apakah obat diet A dapat menurunkan berat badan seseorang. Di sini yang diambil datanya adalah berat badan sebelum dan sesudah mengkonsumsi obat diet A. Objek penelitiannya adalah orang yang sama antara pengambilan data pertama, yaitu sebelum minum obat, dan pengambilan data kedua setelah minum obat. Ya, jadi dua populasi itu dikatakan dependen apabila objek penelitiannya sama, dilakukan pengukuran dua kali. Jadi data yang diperoleh itu ada dua kelompok data, tetapi objeknya sama. Nah, adapun independen atau dua populasi disebut independen atau tidak berhubungan jika kedua objek populasi tersebut berbeda. Ya, jadi perbedaannya adalah di dependen itu objeknya sama, dilakukan pengukuran dua kali sehingga diperoleh dua kelompok data. Sedangkan di independen objeknya berbeda, masing-masing juga dilakukan pengukuran data. Jadi ada dua kelompok data dari dua objek yang berbeda. Nah, sebagai contoh ingin diketahui perbedaan efektivitas bahan bakar premium dan pertalite dalam mempengaruhi jarak tempuh kendaraan. Objek penelitiannya adalah kendaraan dengan tipe yang sama, misalkan motor Mio gitu ya, yang dibagi menjadi dua kelompok. Kemudian kelompok pertama diberikan premium dan kelompok kedua diberikan pertalite. Jadi ya, objeknya itu sudah dibagi dua kelompok. Ada kelompok pertama misalkan yang menggunakan premium, kemudian diukur. Kelompok yang kedua adalah kendaraan yang menggunakan pertalite. Selanjutnya diambil data masing-masing. Di sini kendaraan kelompok pertama tidak berhubungan dengan kendaraan kelompok kedua. Nah, kita mulai dengan yang dependen. Ya, uji rataan dua populasi sampel dependen. Nah, untuk rumusan hipotesisnya itu juga sama ya, bisa dua arah, bisa satu arah, nanti tergantung konteksnya. Sebagai ilustrasi, misalnya bagian akademik USN Kolaka ingin melakukan survei terhadap pemberian beasiswa PPA. Apakah dengan melakukan pemberian beasiswa PPA memberi dampak kenaikan terhadap IPK mahasiswa penerima? Maka hipotesis yang digunakan adalah, ya, ingat bahwa hipotesis H1 itu dirumuskan berdasarkan hipotesis penelitian. Jadi hipotesis penelitian itu ada di H1. Nah, berdasarkan teori atau dugaannya kan setelah diberikan beasiswa, ya kan, akan mempengaruhi nilai IPK kan gitu. Maka rumusannya seperti ini gitu. Rata-rata IPK mahasiswa setelah menerima beasiswa PPA lebih kecil atau sama dengan rata-rata IPK mahasiswa sebelum menerima beasiswa PPA. Ini untuk H0-nya. Nah, sedangkan hipotesis penelitiannya untuk H1, rata-rata IPK mahasiswa setelah menerima beasiswa PPA lebih besar dari rata-rata IPK mahasiswa sebelum menerima beasiswa PPA. Seperti ini rumusan hipotesisnya. Nah, untuk tingkat signifikansi yang digunakan sama ya, untuk semua uji T itu sama. Jadi membandingkan dengan nilai alfa, jika nilai signifikansinya lebih besar atau sama dengan alfa, H0 diterima. Sedangkan jika signifikansinya lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Nah, sebagai contoh,
Suatu program pelatihan telah dilaksanakan beberapa kali dengan tujuan menaikkan prestasi kerja para karyawan. Untuk menguji apakah program pelatihan itu benar-benar efektif menaikkan prestasi kerja karyawan atau tidak, diambil sampel random 10 orang karyawan yang telah mengikuti program pelatihan tersebut dan dicatat prestasi kerja sebelum dan sesudah mengikuti program. Diperolehlah data seperti ini. Jadi yang baris pertama ini prestasi kerja karyawan sebelum mengikuti pelatihan, dan yang baris kedua itu adalah prestasi kerja karyawan setelah mengikuti pelatihan. Ya, ini nilai maksimalnya 100 ya, skor idealnya 100. Ya, ini sepintas kalau kita lihat ada peningkatan ya, ini ada peningkatan sebelum dan sesudah. Rumusan hipotesis statistiknya adalah, ya kan, sebelum dilakukan pengujian maka kita rumuskan dulu hipotesisnya. Hipotesis statistiknya adalah mu setelah untuk H0, mu setelah atau prestasi rata-rata prestasi kerja karyawan setelah pelatihan itu lebih kecil atau sama dengan sebelum pelatihan. Ini untuk H0. H1-nya adalah prestasi rata-rata prestasi kerja karyawan setelah dilakukan pelatihan itu lebih besar daripada prestasi kerja karyawan sebelum mengikuti pelatihan. Nah, jadi hipotesis penelitiannya itu ada di sini di H1. Ya. Nah, selanjutnya kita akan uji hipotesis ini ya dengan SPSS. Nah, untuk memudahkan ini data ini kita input di Excel ya. Datanya seperti ini ya. Setelah diinput di Excel itu seperti ini. Ada kolom sebelum pelatihan, ada setelah pelatihan. Oke. Kita buka SPSS. Oke, ini SPSS-nya tadi sudah ada isinya ya. Yang awal tadi ini bisa kita clear dulu. Hapus, klik kanan, kemudian di sini clear. Jadi di sini udah hilang ya, ini udah kosong. Nah, langkahnya sama seperti tadi. Kita bekerja yang pertama itu di variable view. Kita namakan dulu sesuai dengan data tadi. Sebelum pelatihan, setelah pelatihan. Maka di sini kita namakan sebelum pelatihan. Kita bisa tulis di sini sebelum. Ya. Kita labeli di sini sebelum pelatihan. Kemudian di sini setelah, ya, bisa kita tambahkan label di sini setelah pelatihan. Oke, setelah kita namakan ya, maka secara otomatis di sini akan muncul sebelum setelah. Selanjutnya kita copy paste, kita copy, kita paste di sini, atau bisa langsung Ctrl V. Kemudian kita copy lagi yang ini. Kita Ctrl V di sini. Oke. Ya, selanjutnya klik analyze. Kemudian compare means ya, karena ini datanya sampelnya itu saling berhubungan atau berpasangan, kan objeknya tadi sama, maka UJT yang digunakan adalah paired sample t-test yang ini. Klik, maka akan muncul jendela seperti ini. Nah, yang sebelum pelatihan kita pindahkan di variabel 1, klik tanda panah. Kemudian setelah pelatihan kita masukkan ke variabel 2. Oke. Nah, asumsinya ini alfa yang digunakan 0,05, sehingga kita tidak perlu lagi klik di sini ya, karena settingan defaultnya adalah sudah 95% taraf kepercayaannya. Bisa langsung klik OK. Maka akan muncul seperti ini. Ya, ini ada 3 tabel. Ada paired sample statistik, paired sample correlation, dan ada paired sample test ya. Ini menunjukkan korelasi ya. Korelasi antara dua data tadi sebelum dan setelah pelatihan. Ya, ini data-data deskriptifnya ya, rata-rata ya, ini ukuran sampel, standar deviasi. Ya, di sini nilai signifikansinya ini bisa dilihat 0,65 dengan T hitungnya min 2,101. Ya, jadi kalau mau melihat T hitung berarti dibandingkan dengan T tabel. Kalau melihat signifikansi berarti bandingkan dengan alfa.
Nah, dari nilai signifikansi ini ya ternyata 0,065 itu lebih besar daripada 0,05. Nilai signifikansinya lebih besar daripada alfa. Dengan demikian, maka keputusannya adalah menerima H0 ya. Jadi dari pengujian ini keputusan yang bisa diambil adalah menerima H0. Nah, dengan kata lain, maka ini yang diterima ternyata pemberian pelatihan atau program pelatihan itu tidak memberikan efek ya terhadap prestasi kerja karyawan ya, karena ini H0 yang diterima, itu artinya H1 yang ditolak gitu ya. Jadi rata-rata prestasi kerja karyawan setelah pelatihan itu lebih kecil dari atau sama dengan rata-rata prestasi kerja sebelum pelatihan. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa program pelatihan tadi itu memberikan efek terhadap peningkatan prestasi kerja karyawan. Oke, selanjutnya kita masuk ke topik ini yang terakhir, uji rataan dua populasi untuk sampel independen. Nah, rumusan hipotesisnya tadi sama, bisa dua arah, bisa satu arah ya. Nah, sebagai ilustrasi, misalnya ingin diketahui perbedaan efektivitas bahan bakar, premium dan pertalite dalam mempengaruhi jarak tempuh kendaraan. Maka hipotesis yang digunakan adalah seperti ini ya. H0 mu premium sama dengan mu pertalite, maka lawannya adalah mu premium tidak sama dengan mu pertalite. Jadi H0 ini menyatakan bahwa premium dan pertalite itu memberikan jarak tempuh kendaraan yang sama. Sedangkan H1 itu lawan dari premium. Berarti pemakaian premium dan pertalite itu akan memberikan jarak tempuh kendaraan yang berbeda. Nah, tingkat signifikansinya sama ya. Nah, kita langsung ke contoh. Misalkan suatu metode perakitan produk dalam pabrik tertentu memerlukan kira-kira 1 bulan masa training untuk seorang pegawai baru untuk mencapai efisiensi maksimum. Suatu metode training yang baru telah diusulkan dan pengujian dilakukan untuk membandingkan metode baru tersebut dengan prosedur yang standar. Dua kelompok yang masing-masing terdiri dari 9 pegawai baru dilatih selama periode waktu 3 minggu. Satu kelompok menggunakan metode baru dan lainnya menggunakan prosedur latihan yang standar. Lama waktu dalam satuan menit yang diperlukan oleh setiap pegawai untuk merakit produk dicatat pada akhir dari periode 4 minggu tersebut dan hasilnya dapat dilihat pada tabel seperti ini. Ya, jadi ini lama training yang diperlukan oleh pegawai baru dengan metode standar ya, yang baris pertama, dan yang baris kedua adalah lama training yang diperlukan oleh pegawai baru ya untuk bisa mengoperasikan untuk mencapai efisiensi maksimum atau untuk perakitan produk. Datanya seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah data ini memberikan cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata waktu untuk merakit produk pada akhir periode 4 minggu latihan adalah berbeda untuk prosedur metode latihan baru dibandingkan prosedur standar. Nah, perhatikan ya. Di sini ada menggunakan kata berbeda ya, yang berbeda. Itu artinya sudah jelas bahwa rumusan hipotesisnya ini adalah dua arah. Maka hipotesis statistiknya adalah mu baru sama dengan mu standar, lawannya adalah mu baru tidak sama dengan mu standar. Nah, dengan cara yang sama ini kita input dulu di Excel untuk memudahkan. Kita dapat seperti ini. Nah, ini perhatikan, ini ada sedikit perbedaan ya dengan yang one sample sama paired sample. Di sini lama training metode standar sama metode baru itu digabung satu kolom ya. Kemudian di kolom sebelahnya itu kita berikan kode 1 untuk metode standar ya, yang ini. Kemudian kode 2 ini untuk metode baru. Nah, demikian pula di dalam penamaan SPSS. Nanti di SPSS-nya juga kita namakan seperti ini. Jadi lama training sama metode. Nah, bisa langsung kita buka SPSS-nya. Yang data yang tadi ini kita clearkan dulu.
Ya, ini sudah kosong. Kita bekerja pertama di sini di variable view. Ya, kita namakan sesuai dengan ini. Ya, lama training, ini metode. Ya, sehingga ini kita tulis di sini lama training. Lama training. Ingat, nggak boleh ada spasi. Kemudian di sini metode. Oke. Nah, bisa diperbaiki di pelabelan, di label ini lama spasi training. Training. Kemudian di sini metode training ya. Metode training. Ada metode standar, ada metode baru. Nah, di sini ada perbedaan ya. Kalau di one sample sama per tadi ini langsung di data view, yang ini masih ada tahapan yang perlu dilengkapi. Karena di sana tadi ada pengkodean, di metode itu ada pengkodean, ada kode 1, ada kode 2. Sehingga di sini kita klik di bagian di baris metode pada kolom value. Klik yang ini ya. Kasih di sini di value ini 1 untuk label. Kita cek dulu tadi Excelnya. Nah, yang satu itu metode standar ya. Berarti kita tulis di sini yang satu metode standar. Metode standar. Kemudian add. Nah, yang kedua yang kode 2 itu untuk metode baru. Kemudian add. Selanjutnya klik OK. Nah, setelah itu kita ke data view. Nah, di data view itu sudah ada namanya ya. Tinggal kita copy saja datanya, lama training, kita copy, Ctrl C, kemudian kita Ctrl V di sini. Oke. Selanjutnya untuk data metode kita copy juga, Ctrl C, kita paste di sini. Ya. Setelah itu kita lakukan analisis ya. Klik analyze, kemudian compare means, kemudian independent sample t-test ya. Independent sample t-test ini karena objek penelitiannya berbeda atau sampelnya itu independen, sehingga kita gunakan uji T independen. Klik, maka akan muncul jendela seperti ini. Nah, untuk lama training kita pindahkan ke sini ke tes variabel, kita klik tanda panah ini. Kemudian yang metode training ini kita masukkan ke sini, grouping variable. Selanjutnya klik define group sesuai dengan pengkodean tadi, grup 1 kode 1, grup 2 kode 2. Kemudian continue. Selanjutnya klik OK. Maka akan muncul outputnya seperti ini. Ada 2 tabel ya. Jadi ini sama ya, ini statistik deskriptifnya. Nah, di sini ada tambahan, di sini ada F ya. Nilai advanced test for equality of variance. Jadi ini tes kesamaan variance atau tes homogenitas. Ini akan dibahas secara khusus. Tes homogenitas dan tes normalitas itu akan dibahas secara khusus pada video berikutnya. Kita lihat langsung di sini ya, nilai T hitungnya. Ini T hitungnya 1,978, T independennya. Signifikansinya ini. Ternyata ya, nilai signifikansinya berdasarkan data tadi ya, setelah dianalisis ternyata nilai signifikannya lebih besar dari alfa ya. Alfanya 0,05, antara ini 0,06. Dengan demikian maka H0 diterima. Ya, itu artinya adalah metode baru itu tidak ada perbedaan dengan metode standar. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, apakah data ini memberikan cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata waktu untuk market produk pada akhir periode 4 minggu latihan adalah berbeda? Maka jawabannya tidak berbeda. Ya. Jadi metode standar maupun metode baru itu tidak berbeda dalam hal lama waktu training. Ya, untuk contoh ini sekaligus menjadi contoh yang terakhir ya.
Untuk video ini cukup. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.